Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua ya. Jadi pada pertemuan kali ini ya kita akan membahas materi K3 ya. Jadi topiknya itu adalah klasifikasi penyakit infeksi ya. Materi selanjutnya itu adalah itu pasien infeksi penyakit infeksi ya. Pada pertemuan kali ini ya kita akan membahas ya bagaimana ya penanganan atau konsepsi untuk penyakit infeksi ya. Kita langsung aja pada materi ya. Sepertinya untuk mode slide-nya nggak bisa ya, nggak bisa berpindah slide-nya. Jadi di sini ya kita membahas terkait infeksi ya. Ini penyakit infeksi definisi ya atau pengertian. Jadi itu apa sih? Penyakit infeksi itu adalah penyakit yang disebabkan ya karena masuknya bibit-bibit penyakit ya. Nah, ini di sini golongan ya penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme ya. Penyakit menular ya dari satu orang sehat harus dihindarkan dari orang-orang yang menderita penyakit infeksi. Jadi tadi saya sebutkan infeksi itu disebabkan oleh mikroorganisme. Jadi mikroorganisme ini apa saja ya, jadi ada bakteri, ada virus, ya, ada jamur, ya, parasit ya. Jadi di sini disebutkan adalah utama penyakit itu adalah bakteri dan hepatitis ya atau organisme. Jadi teman-teman ini melihat dengan cara melalui vektor ya. Nah, jadi penyebab penyakit infeksi ya bisa kita tahu ya. Jadi itu adalah mikroorganisme ya, mikroorganisme
ya, mikroorganisme di sini yaitu ada bakteri ya, ada virus, ada jamur, ada parasit ya. Jadi ini ada yang parasit internal maupun eksternal, karena ada juga parasit yang sifatnya itu adalah vektor ya. Jadi yang membawa suatu penyakit ya. Jadi sebagai perantara ya. Juga parasit yang sifatnya itu perantara ya, misalnya nyamuk ya. Jadi penyakit malaria ya. Atau gitu ya. Jadi vektornya di sini adalah parasitnya ya, tapi penyakit yang disebabkan itu adalah dari virus ya, misalnya itu adalah penyakit ya atau begitu. Kalian itu ya, itu harus bisa membedakan penyakit ya dan penyebabnya itu apa ya, karena berbeda ya penyakit yang disebabkan oleh bakteri misalnya itu adalah TBC ya. Kalau golongan dari virus itu misalnya penyakit DBD ya, ataupun penyakit IP ya, virus ya. Jadi DBD itu penyebabnya adalah itu bakteri ya, virus ya, tapi vektornya itu adalah ya. Jadi harus bisa dibedakan. Jadi ada juga jamur ya, jamur ya misalnya seperti pamu ya. Terus ada parasit ya, parasit yang macam di sini contohnya itu adalah penyakit malaria. Ya, jadi di sini disebutkan contohnya ya. Ya, jadi di sini penjelasan yang disebabkan oleh mikroorganisme ya, mikroorganisme ya. Di sini misalnya adalah di sini ya, sumber penularan itu melalui anus ya, jadi ini oleh bakteri ya. Jadi sumber melalui luka yang kotor ya. Diare ya, ya, jadi bisa penularannya ya, bisa faktornya itu dari lalat ya yang membawa penyakit ya. Batuk ya, bisa melalui udara ya dari droplet ya, droplet ya. Jadi di sini misalnya lagi ya, virus ya, ini penularannya melalui ya, ataupun melalui vektor ya. Ya, tadi itu virus ya, vektornya ya dari ini ya, binatang ya, jadi biasanya anjing ya. Ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berbeda. Terus jamur ya, kalau pada lipatan ya, itu penularannya ya, melalui sentuhan ya, ada pakaian yang dipakai secara bergantian ya.
Parasit adalah penularan penyakit ya. Jadi sebenarnya di sini sumbernya ya manusia ya, bakteri, jamur, virus, parasit. Ini ya, luarnya ya, kereta ya, kereta heran ya, kan ya. Melalui udara ya, benda ini ya, untuk penularannya ya, tempat masuknya itu ya, jadi bisa melakukan mukosa ya, saat dari luka juga ya. Jadi itu kan kalau luka ya, jadi penyebab akibatnya terkena urin ya, inhalasi ya. Selanjutnya adalah penjaminan yang rentan yang terkena penyakit ini karena sistem imunnya yang lemah ya, atau kekebalannya yang lemah. Jadi ya terkait ya seperti itu ya, ataupun infeksi tertular penyakitnya itu ya jadi sebenarnya di sini kita tidak tertular itu ataupun dari petugas kesehatan yang takut menularkan kita yang lain ya.
Itu sumber lain. Jadi sebenarnya kita waktu datang berkunjung itu sebenarnya kondisinya sehat. Tapi kita tertular penyakit itu ya di sini ya, di rumah sakit ini. Sumbernya itu bisa tugas kesehatan kemudian ya jadi di sini ya di infeksi itu yang cepat ya dari pasien ya tugas kesehatan pengunjung dari sumber lain ya sumber lain ini yang bisa saja dari kondisi lingkungan dari rumah sakit itu ya dari tingkat kebersihan ya. Jadi di sini ya mempengaruhi terjadinya infeksi nosokomial ini ya. Jadi di sini ya mempengaruhi terjadinya infeksi nosokomial ya terdiri dari dua bagian ya. Jadi ada faktor endogen ya atau jadi faktor endogen ini adalah faktor yang memang ada dalam setiap individu ya. Jadi ini tidak bisa di ya ini misalnya faktor endogen itu dari umur ya jenis kelamin ya penyakit penyerta yang menderita ya kita ya sistem imun seseorang ya sistem imun seseorang maupun kondisi-kondisi lainnya ya. Nah terus ya untuk ini faktor eksogen ya faktor eksogen itu sama penderita dirawat ya. Terus kelompok yang merawat ya peralatan medis yang serta yang khusus ya. Jadi di sini ada strategi ya yang nanti pencegahan pengendalian infeksi. Jadi di sana ada beberapa ya kalau itu bisa melalui peningkatan daya tahan tubuh yang bisa itu ada inaktivasi yang bisa terinfeksi profilaksis jabatan satu ya. Jadi ini dari cerita itu ya bagaimana peningkatan daya tahan jadi bisa meningkatkan pemberian imunisasi dia bisa mengatakan motivasi motivasi itu mematikan betul iya dari diskusinya
Ini cara untuk memutus rantai penularan ya. Terus selanjutnya adalah tindakan pencegahan yang pasca pajanan ya. Jadi ada post exposure ya, profilaksisnya terhadap ini. Hal ini berkaitan dengan pencegahan infeksi ya. Cara ya dan jarum bekas pakai ya ataupun dari pajanan. Ini memang harus bekerja dengan hati-hati ya sampai kita dapatkan luka ya dari tusuk jarum. Jadi jarumnya itu udah dipakai ya, tapi misalnya kita terjadi ya sama dengan kecelakaan kerja ya. Kita misalnya bekerja tidak hati-hati ya, bisa saja pada saat misalnya pada saat kita menutup ya, void ya. Itu sebenarnya kita sudah mengambil ya pada saat menutup mungkin ya, jadi bisa saja kita karena kurang hati-hati bisa kena tusuk ya dari jarum yang sudah jarum suntik yang sudah dipakai. Ini ya bagaimana pencegahan ya, pengendalian infeksi ya. Jadi di sini ada cara efektif ya untuk mencegah penyebaran penyakit ya dari orang-orang ya, dari peralatan ke orang ya dapat dilakukan ya, jadi bisa meletakkan penghalang antara mikroorganisme ya dan individu ya, jadi individu pasien maupun petugas kesehatan. Di sini penghalangnya itu ya bisa berupa upaya fisik ya, mekanik ataupun kimia ya. Jadi bagaimana di sini diberikan penghalang ya. Penghalangnya itu ya bisa dari fisik, mekanik maupun kimia. Jadi caranya itu bisa melalui pencucian tangan ya. Kita cek TPS ya, cuci tangan dan pakai sabun ya dengan air mengalir. Terus penggunaan sarung tangan ya, menggunakan APD ya. Terus menggunakan cairan antiseptik ya, itu bisa berupa hand sanitizer ya, pemrosesan alat bekas pakai dan pembuangan sampah. Ini terkait mencuci tangan ya. Jadi, tangan ya, jadi prosedur yang paling penting ya karena penyebaran pencegahan dari penyebaran infeksi ya. Jadi sebenarnya cuci tangan ini fungsinya ya menghilangkan kotoran dan bersihin dari permukaan kulit ya, dan mengurangi jumlah mikroorganisme ya. Ya kalau misalnya tidak bisa mencuci tangan, bisa menggunakan hand sanitizer ya atau cairan antiseptik untuk membunuh kuman ya. Atau di sini terkait penggunaan sarung tangan ya. Jadi sarung tangan itu digunakan ya sebelum menyentuh sesuatu yang basah ya. Di kondisi tangan itu udah harus bersih steril ya sebelum menggunakan sarung tangan ya. Jadi di sini disebutkan digunakan sebelum menyentuh sesuatu yang basah ya. Jadi itu kalau bermukosa dari cairan ya, sarung tangan ya ataupun sampai yang terkontaminasi ya. Jadi untuk sarung tangan di sini sebenarnya ada 3 macam ya. Jadi ada sarung tangan bedah ya, pemeriksaan maupun ada sarung tangan rumah tangga ya. Jadi bisa dibedain ya. Ada medis ya maupun untuk medis ya yang biasanya
digunakan misalnya di rumah tangga biasanya itu agak tebal ya. Ya, terus di sini terkait penggunaan aseptik ya. Jadi aseptik di sini meliputi penggunaan perlengkapan ya, perlindungan pribadi yang antisepsis ya, dan menjaga tingkat sterilitas ya. Jadi penggunaan perlengkapan ya di sini ini adalah apa untuk sebagai APD ya. Jadi ada kacamata pelindung yang masker wajah, sepatu boot ya, tutup maupun celana ya. Jadi di sini antisepsis itu merupakan ya pengurangan jumlah mikroorganisme pada kulit ya, selaput lendir ataupun jaringan tubuh lainnya dengan menggunakan bahan antimikroba. Jadi menjaga tingkat sterilitas ya dan desinfeksi tingkat tinggi ya. Jadi di sini prinsipnya menjaga daerah steril ya harus digunakan untuk prosedur ya pada area tindakan dengan kondisi desinfeksi tingkat tinggi ya. Jadi untuk asepsis itu sebenarnya mengurangi jumlah organisme ya. Jadi kita harus menjaga selalu tingkat sterilitas ya ataupun desinfeksi ya. Nah, ini terkait pemrosesan ya. Di sini mencegah penularan infeksi ada 3 ya. Ada kontaminasi ya. Yang desinfeksi ini berarti bukan karena ya hanya itu untuk sterilisasi ya. Itu misalnya cawan ya, cawan kering itu kan peralatan namanya sterilisasi. Terus buangan sampah, kontaminasi ya, tidak terkontaminasi ya. Jadi untuk yang tidak terkontaminasi ini ya, itu tidak mengandung risiko ya bagi dosen. Tapi biasanya itu yang salinan itu biasanya adalah apabila tidak dikelola dengan baik, ya ini akan menjadi sumber penularan ya, bisa menginfeksi siapapun ya, baik yang melakukan kontak ataupun jadi untuk sampai kontaminasi ini adalah mana urin. Penanganannya itu untuk pembuangan sampah ini memang harus hati-hati. Terus di sini ya strategi pencegahan maupun pengendalian menjadi adalah administrasi ya, pengendalian ataupun rekayasa lingkungan ya. Terkait strategi seperti kewaspadaan ini apa yang harus dilakukan karena saya tentang yang baik dan benar ya kalian sudah saya jadi bisa
dari cara mencuci tangan yang benar ya. Dapat tahapan ya. Karena sudah ya. Dan di tangan jadi ini ada alat pelindung diri. Ini adalah sebagai APD ya. Ya untuk melindungi dari terus APD itu apa saja? Iya, itu ada beberapa macam ya. Sebenarnya penggunaan APD itu kan ada level-levelnya juga ya. 1, 2, 3 itu bergantung dari akan dilakukan. Jadi ada yang khusus ya. Untuk level-level itu APD itu 1, 2, 3 jadi dari penanganan sampel yang akan dilakukan pemeriksaan. Ini ada sarung tangan, masker, APD, kaki, dan pelindung, apron. Ini ada terkait limbah medis dari oleh limbah juga pengumpulan ya. Jadi pada pengumpulan ini ada tahapan pengusahaan ya, maupun pengurangan. Bagaimana cara menantang tetangga yang bagaimana ya, terus pengolahan dan pembuangannya ya. Pengolahan dan insenerator ini adalah sebenarnya yang bisa pakai ya, melalui insenerator. Bagaimana sih langkah-langkah dari pengolahan? Beberapa langkah ya dari sebelum limbah itu dibuang dari biasanya pengelolaannya itu ada beberapa tahapan. Jadi kami itu mengidentifikasi dulu ya limbah ya. Jadi kan ada limbah kecil dan limbah ketiga ya, beracun. Jadi itu ya, harus identifikasi dulu jenis limbahnya ya. Itu lakukan pemisahan limbah ya. Jadi dipisahkan ya dari limbah-limbah medis maupun bahkan ya. Terus di sini ada tempat sementara ya limbah infeksius ya. Jadi lambangnya itu biar tegak ya. Jadi ada penampungan dari limbah infeksius. Jadi bagaimana pengusutan dari limbah ini terkait dengan tempat penampungan limbah sementara dari limbah sementara. Bagaimana terkait dengan pengolahan limbah itu. Terus lakukan etika basis dan ini yang terkait etika. Jadi memang harus paling menjauh dari orang-orang sekitarnya. Jadi di hidung ya, mulut ya, bisa menggunakan tisu, sarung tangan, lengan ya, dalam baju ya, kan mulut dengan tangan. Setelah itu
segera buang tisu yang sudah dipakai ya ke dalam tempat sampah ya. Setelah kita itu harus cuci tangan ya dengan air bersih atau sabun ya. Ataupun bisa menggunakan ya, jadi adalah ketika batuk ya, mungkin batuk di sini hidung dengan mulut ya, jadi bisa menggunakan sarung tangan ya, tisu ya, ataupun dengan baju ya. Ya, itu dengan tisu yang sudah dipakai ya. Kemudian ke apa ya, itu tangan ya, jadi menerapkan BPS ya, tangan dengan itu menggunakan tangan terkait dengan kewaspadaan di sini ya. Ya, jadi kewaspadaan isolasi ini yang membuat kewaspadaan standar ya, kewaspadaan standar ya, kewaspadaan berdasarkan transmisi atau penularan ya. Dan di sini peraturan kewaspadaan standar transmisi maupun peraturan kewaspadaan. Apa itu kewaspadaan standar? Jadi kewaspadaan standar itu ya kewaspadaan yang digunakan ya untuk diterapkan secara rutin perawatan pasien di rumah sakit ya, maupun fasilitas lain kesehatan lainnya ya, baik yang telah didiagnosis ya, diduga terinfeksi ataupun kolonisasi ya. Jadi di sini ada ini ya, kebagian ya, jadi yang terkait kewaspadaan standar ya, apakah dia sudah diduga terinfeksi ataupun dia sudah terdiagnosis ya, ataupun ini ya. Jadi untuk kewaspadaan standar ini ya sebenarnya kegunaannya untuk perawatan bagi semua orang. Jadi bukan cuma perawatan bagi semua orang, baik petugas, pasien ataupun pengunjung. Jadi tidak membedakan, membedakan apakah mereka terinfeksi atau tidak. Jadi ini adalah salah satu ke pencegahan. Kewaspadaan standar ini ya memang untuk semua ya, tidak membedakan ya apakah seseorang ini terinfeksi atau tidak. Jadi komponennya ini ya kewaspadaan standar ya, mencuci tangan ya, ataupun memakai APD. Jadi tidak membedakan ya, apakah ini tidak terinfeksi enggak ya. Dilakukan kewaspadaan itu mencuci tangan ataupun menggunakan APD ya. Jadi di sini untuk komponen kewaspadaan standar ya, jadi beberapa poin ya, bertentangan ya, APD ya, bukan kombinasi peralatan ya, bukan peralatan ya. Dengan itu menghilangkan kontaminasi ya, dan proses disinfeksi ya, ketangan sangat mudah ya, pelaksanaan ya, yang kita petugas ya, penempatan pasien ya, juga dan bersih ya, tetap menyuntik ya, pun bersih aman ya. Ya, jadi di sini ya untuk mencuci tangan tadi bebas ya, mencuci tangan dengan baik ya, salah satu yang paling efektif ya untuk mencegah penularannya. Jadi intinya adalah hilangkan ya, dengan sebenarnya tapi hilangkan atau matikan ya kuman-kuman yang ada pada tangan. Jadi ini untuk jenis APD ya,
Ya, jadi ada sarung tangan ya untuk APD ya, masker, pelindung mata, kacamata, topi, dan pelindung apron maupun eh, ini ya, pelindung kaki. Jadi dalam penggunaan APD, jadi ada juga tahapan ya, kita melepaskan APD itu ya. Bagaimana cara melepaskan APD ya. Jadi melepaskan sarung tangan dulu ya. Setelah itu melakukan kebersihan tangan ya, jadi bisa menggunakan desinfeksi ya. Ini melepaskan apron ya. Ini pelepasan, melepaskan APD ya. Terus lepaskan perisai wajah ya, wajah ya. Terus lepaskan gaun bagian luar ya. Ya, jadi melepaskan penutup kepala ya. Setelah itu baru melepaskan masker ya. Lalu melepaskan pelindung kaki ya. Lalu terakhir lakukan kebersihan tangan kembali. Bersihkan tangan kembali ya. Nah, terus di sini ya, terkait dengan waspadaan transmisi ya. Di sini diperuntukkan bagi pasien ya yang menunjukkan gejala atau ciri terinfeksi ya. Ini barangkali pengadministrasi. Jadi dengan cuman yang sangat mudah. Nah, jadi tadi yang standar itu tidak membedakan ya. Jadi digunakan secara umum ya. Kalau yang berdasarkan transmisi ini itu diperuntukkan bagi pasien ya setelah menunjukkan gejala ataupun dicurigai ya terinfeksi ya. Jadi di sini keadaannya itu ada dua jenis ya. Dari urban precaution ya, keadaan yang melalui peningkatan pasien ya, proteksi respirasi pasien ya. Cuma ada droplet precaution, jadi kewaspadaan penularan lewat droplet ya. Sebelumnya ya, peningkatan pasien yang benar ya, masker ya, transportasi pasien. Ya, terus di sini ya peraturan untuk kewaspadaan isolasi ya, jadi ada beberapa hal yang harus diterapkan ya. Jadi kewaspadaan terhadap semua ya, maupun tubuh yang dikeluarkan ya, dan diperhatikan dari virus pasien ya. Dilakukan di sini dekontaminasi ya. Sudah kontak ya, tangan ya setelah menyentuh bahan infeksius ya, terus menggunakan teknik ya tanpa menyuruh ya bila memungkinkan ya terhadap bahan infeksius ya. Jadi itu bisa dilakukan sendiri ya. Jadi memakai sarung tangan saat atau kemungkinan kontak ya darah dan cairan tubuh ya. Pun barang-barang yang terkontaminasi ya. Itu cuci tangan segera ya setelah melepas sarung tangan ya. Dan pada penggunaan pasien satu dan pasien lainnya harus mengganti tangan ya. Setelah itu penanganan limbah ini ya, feses ya, urin dan feses pasien ya. Lain dibuang ke lubang pembuangan kalau disediakan ya. Tangani bahan infeksius ya sesuai dengan SOP ya, standar profesional prosedur ya. Penanganannya sesuai dengan standar ya. Terus memastikan peralatan barang pasien infeksius ya yang telah dibersihkan dan didesinfeksi dengan benar. Ya. Jadi ini adalah contoh penyakit infeksi ya dan penularannya ya, tadi sudah disebutkan ya. Saya tidak usah mengulang kembali ya. Tadi sudah dijelaskan bakteri, jamur, virus. Jadi di sini ada parasit internal, eksternal ya, internal ya, ini ada malaria ya. Nah, terus parasit eksternal ya,
takut ya, sedih ya. Jalan misalnya penyakit infeksi ya dari virus yang menyebabkan ya menyebabkan kematian ya, sebenarnya tetap ya, lalu bukan sekarang itu lihat itu penularan ini dapat terjadi ya, dapat terjadi karena dan tertentu terus transplantasi organ ya itu bisa dilakukan. Itu biasanya gejalanya itu akan muncul ya setelah gejalanya ya demam, mual ya, nyeri tenggorokan, tenggorokan, sakit kepala, sakit air. Jadi ada hidrofobia di sini. Ya. Jadi salah satu gejalanya ya takut cahaya ya, liur yang berlebihan atau terlupa. Ya. Bagaimana pertolongan pertama ya di penderita rabies ini ya, misalnya baru tergigit ya dari hewan ya, misalnya jenis anjing ya. Dia harus mencuci gigitan hewan ya, misalnya deterjen ya, 2 air mengalir 10 sampai 15 menit ya. Berikan antiseptik ya pada bekas gigitan ya, dan ya. Dan terpenting di sini dibawa ke fasilitas kesehatan untuk pertolongan selanjutnya. Jadi apabila terdapat pasien ya, jadi harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Bagaimana di sini pencegahan dari penularan? Jadi memberikan vaksin rabies ya, ada minimalnya itu minimal ya. Jadi segera melaporkan ya, ke fasilitas kesehatan yang ada di puskesmas ya, apabila hewan ya, juga juga ini ya rabies ya, mendapatkan vaksin anti rabies ya, ataupun imunoglobulin. Jadi sebenarnya serum atau vaksin ini sebenarnya untuk bantu tubuh dalam melawan virus ya, membuat infeksi ya, virus ini. Terus untuk yang lainnya, penyakit lainnya lebih ya, jadi infeksi lainnya ini adalah bronkitis ya. Ini kan terjadi pada anak-anak ya, adalah salah satu penyakit infeksi pernafasan ya. Flu ya, jadi virus yang sama antara flu dan pilek. Ya. Jadi itu adalah penyakit disebabkan oleh virus ya. Itu terjadi sementara, jadi gejalanya itu batuk dan lendir banyak ya. Jadi ada lendirnya ya, bisa berubah dari tubuh kuning ya, demam ringan, berkurang ya, tenggorokan yang bahkan terasa. Jadi biasanya ada penderita yang memang bisa sembuh ya, tapi tetap ini ya dilakukan pengobatan ya. Sebenarnya bisa ya, itu biasanya agak lama ya. Jadi tetap dilakukan pengobatan ya. Jadi harus penderitanya juga harus banyak minum ya, mendapatkan istirahat. Sebenarnya untuk penyembuhan ya, banyak istirahat ya, banyak air putih ya. Yang paling penting itu memang meminum air putih ya. Ini fungsinya mencegah dehidrasi ya, dan meningkatkan lendir di paru-paru. Jadi memudahkan pasien itu batuk.
dilakukan pengobatan ya dari bila sakit. Kalau yang bronkitis kronik ya biasanya terjadi pada orang dewasa ya yang biasanya merokok ya. Biasanya ditandai dengan batuk berdahak ya selama 3 bulan berturut-turut ya dan berulang selama 2 tahun ya. Nyeri ya atau tidak nyeri itu nyeri ya napas pendek ya. Sebenarnya untuk terapi ya itu menjalani gaya hidup sehat ya, untuk mengurangi atau dari gejala bronkitis ini ya. Makanan yang sehat ya, meningkatkan imun ya, olahraga dan sehat, saya berperan ya, ya. Terus hindari rokok ya, rokok aktif yang dari rokok ya, ataupun lingkungan yang penuh asap rokok. Ini sebenarnya ada studi kasus ya, jadi mungkin bisa ini studi kasusnya bisa melihat dari materi hidup ini ya, mungkin kalian bisa lihat ya, ini ya terkait ini ya. Jadi ini itu pertolongan pertama pada gigitan rabies ya. Di sini mencuci bekas gigitan ya dengan air mengalir 15 menit ya, menggunakan sabun ya. Terus dioleskan alkohol 70% antiseptik lainnya ya. Dan harus segera membawa korban ya tersebut ke puskesmas terdekat dengan vaksin ya. Jadi di sini dari video ini kan kita bandingkan ya bagaimana penanganannya di video itu apakah sesuai dengan SOP atau tidak. Jadi ini pertolongan pertama ya pada kasus terlebih sudah sesuai dengan SOP ya. Jadi dibandingkan ya SOP-nya seperti apa dan di video itu penanganannya seperti apa. Jadi kesimpulannya ya dalam video terdapat langkah seperti membersihkan luka bekas gigitan menggunakan air mengalir ya serta penggunaan alkohol. Setelah itu pasien ini juga segera dirujuk ke puskesmas terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Jadi kalian bisa searching ya sendiri dari video ini ya. Nah, terus di studi kasus kedua ya, di sini pemberian vaksin ya pada korban gigitan anjing ya. Jadi ada vaksin. Jadi perawat memberitahu pasien tentang pemberian vaksin. Ya. Perawat menyiapkan jarum suntik dan vaksin. Dan perawat menenangkan pasien yang akan disuntik ya. Setelah itu penyuntikan dilakukan ya pada lengan atas atau sebelah kanan dan kiri. Ya. Jadi dibandingkan dengan SOP ya. Jadi pemberian vaksin kepada pasien yang sudah sesuai dengan SOP ya. Jadi perawat melakukan sosialisasi terlebih dahulu ya kepada pasien ya. Jadi penyuntikan juga dilakukan ya pada 2 lengan atas kanan dan kiri ya. Jadi studi kasus 2 silakan untuk studi kasus dan 2 ya bisa searching untuk materinya ya untuk melihat videonya dan bagaimana perbandingan video dan ya. Jadi mungkin ya ini untuk materi pasien safety penyakit infeksi yang mungkin bisa disimak materinya ya. Dan nanti kita akan bertemu di kelas ya. Selamat belajar ya. Nanti di kelas kita akan kuis ya sebagai evaluasi dari materi yang sudah disampaikan. Jadi mungkin sekian ya untuk materi hari ini ya. Tetap semangat ya, semangat belajar ya. Nah, semoga materi ini bisa bermanfaat ya. Mungkin saya tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.